Ada seorang murid bertanya pada guru, "Guru, tolong jelaskan padaku bagaimana engkau berjumpa dengan Tuhan?" Apa kata guru yang bijaksana? "Silakan berdiri, nak. Kamu pergi ke toilet. Tolong wakili, saya mau kencing." Apa jawaban murid itu? "Guru, bagaimana mungkin saya bisa mewakili guru kencing? Karena kencing itu urusan sendiri-sendiri. Kencing saja urusan sendiri-sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Hal yang sangat sepele. Bagaimana mungkin pertemuan dengan Tuhan bisa diwakilkan dan dijelaskan? Kamu hanya akan bisa merasakan sendiri saat kamu punya keinginan untuk menjumpainya." Makanya di Quran surat Al-Ankabut, surat Al-Ankabut ayat yang ke-5, Allah berfirman, "Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at." Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, pasti saatnya akan tiba. Al-Ankabut ayat 5. Boleh nanti dibuka. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, pasti saatnya akan tiba. Syaratnya cuma satu, berharap. Berharap. Tetapi di Quran surat Yunus ayat 7 dan 8 ada ayat yang cerita kebalikannya. Innal ladzina la yarju liqa'ana waradu bil hayati dunya wajma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Innal ladzina la yarju liqa'ana, dan orang-orang yang tidak berharap jumpa denganku, kata Allah. Waradu bil hayati dunya, terlalu sibuk ngurusi dunia. Wajma'annu biha, bahkan dunia sudah menenteramkan dia, sudah sampai di zona nyaman dengan dunianya. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang itu cenderung melalaikan tanda-tandaku. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun, pasti sengsara disebabkan apa yang dia perbuat. Jadi Quran cuma cerita dua, yang berharap pasti, yang tidak berharap juga tidak akan dihukum. Silakan mengambil risiko dari pilihannya. Makanya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, 46 dan seterusnya, Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassholah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan itu amat sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Penjelasan ayat berikutnya, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin bahwa dia akan jumpa dengan Tuhannya. Jadi khusyuk itu harus diawali dengan proses perjumpaan. Perjumpaan mengantarkan pada proses pengenalan. Bagaimana mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang kita tidak tahu? Kita hanya bisa mengingat sesuatu yang kita tahu. Makanya kita lihat cerita Nabi Musa mencari Tuhan. Itu diceritakan di banyak surat. Dan yang paling dominan itu di Quran surat Toha. Jadi kalau kita cerita dari surat Toha dari ayat 1, 2, 3 terus sampai pada puncaknya surat Toha ayat yang ke-14. Di situ Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kita baru dikatakan telah menyembah aku kalau selama sholat yang kita ingat adalah Dia. Apa yang kita ingat ketika sholat? Apa yang kita ingat ketika sholat? Apa yang kita ingat ketika sholat? Bahkan yang tidak ingat ketika tidak sedang sholat.
mendadak ingat ketika sholat. Nyari penitik ketika enggak sholat sulit. Tapi begitu Allahu Akbar, pikiran mulai jalan. Oh, penitik tadi dipinjam tetangga, sudah dikembalikan sama anak yang paling besar, dipinjam sama anak yang paling kecil, sudah disampaikan pada ibu, ibu kemudian taruh di leher mukena. Begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, penitik ketemu. Perjalanan pikiran mencari penitik ketika sholat luar biasa. Padahal ketika tidak sholat luar biasa susahnya. Yang tidak kita ingat ketika tidak sedang sholat, mendadak ingat ketika sholat. Siapa yang disembah? Bukankah kita sedang menyembah penitik? Fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Makanya coba lihat, itu surat Toha ayat 14. Itu surat Toha ayat 14, itu cerita siapa? Jujur,